Bab 170. Tuan Besar bisa saja. Nuri menunduk tersipu mendengar pujian tersebut. Selamat, ya. Semoga pernikahan kalian sakinah, mawaddah warahmah. Senantiasa saling menguatkan apapun yang akan terjadi nanti. Karena setelah pernikahan, akan ada kerikil-kerikil kecil yang menghalangi bahkan badai sekalipun. Pastikan badai sebesar apapun tak akan mampu memporak-porandakan bahtera kalian, pesan Pak Damar begitu tulus. Nuri mengangguk haru. Makasih, Tuan, timpalnya pendek. Silakan dinikmati hidangannya. Mohon maaf. 16. Seadanya, lanjut Nuri merendah. Semuanya ada bukan seadanya. Bahkan saya sampai bingung mau makan apa, timpal Pak Damar sembari melangkah menuruni pelaminan. Memberikan kesempatan pada Davin dan yang lain untuk mengucapkan selamat juga. Apa yang dikatakan Pak Damar memang benar adanya. Selain nasi dan lauk prasmanan, Nuri memang menyediakan makanan lain seperti ketoprak, sate lontong, siomay, bakso, es krim, es cendol, dawet, bahkan jajanan khas pasar seperti getuk, onde-onde, dan kue basah lainnya. Semua itu ia lakukan atas masukan Ricky demi bisa menghadirkan pesta rakyat untuk para tetangga sekitar rumah Nuri yang kebanyakan kelas menengah ke bawah dan hanya berprofesi sebagai petani juga tukang kebun. Membahagiakan orang-orang di sekitar rumah Nuri dengan kebahagiaan yang sama dengan sepasang pengantin. Dengan seperti itu, Ricky berharap pernikahannya akan banjir dengan doa dan keberkahan. Setelah Pak Damar menggeser posisinya, giliran Davin yang berhadapan dengan Ricky. Lelaki yang usianya lumayan jauh di bawah Ricky itu tersenyum penuh kebanggaan. Ia juga langsung menyalami Ricky penuh semangat. Selamat menempuh hidup baru dan selamat berbahagia. Aku pastikan, setelah ini, kamu akan menyesal. Menyesal kenapa tidak dari dulu maksudnya, goda Davin dengan senyuman lebar. Bos bisa saja. By the way, terima kasih sudah hadir langsung. Bahkan saya gak kepikiran kalau bos Davin akan datang bersama Pak Faruk, timpal Ricky dengan wajah berseri-seri. Aku sudah janji mau atasi semuanya. Dan sekarang, semuanya beres. Kamu bisa fokus pada acara bulan madu nanti tanpa harus mikirin persoalan lain, balas Davin. Masya Allah, makasih banyak, bos. Saya gak tahu lagi harus bilang apa. Ricky sungguh terharu dengan banyaknya kebahagiaan dan hal-hal baik yang menghampiri dirinya. Sudah, jangan lebay gitu. Kayak sama siapa aja, balas Davin dengan gaya santainya. Tak ingin terlalu banyak berbasa-basi lagi karena sadar antrian akan segera mengular, Davin lekas menggeser badannya hingga berhadapan dengan Nuri. Selamat ya, Nur. Terima kasih karena telah melepaskan predikat jomblo abadi untuk Ricky. Semoga kalian selalu berbahagia, tutur Davin pada Nuri. Oh, iya. Ayu juga titip salam. Katanya maaf gak bisa hadir langsung. Hanya bisa mengantarkannya doa sebanyak-banyaknya, lanjut Davin. Sama-sama, Tuan Davin. Saya justru yang mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, balas Nuri dengan keharuan yang sama seperti Ricky. Nuri juga bisa merasakan kebaikan dari majikannya itu padahal ia tergolong orang baru yang bekerja di kediaman Adiputra. Davin mengangguk cepat lalu segera menuruni pelaminan. Sementara Ricky dan Nuri terus menerima ucapan selamat dari orang-orang yang sudah mengantri panjang, salah satunya Reyhan dan Pak Faruk. Meski pegal dan lelah bercampur menjaga satu dalam acara sakral tersebut, tapi baik Nuri maupun Ricky senantiasa menampakkan senyuman dan kebahagiaan. Apalagi saat melihat orang-orang yang hadir di sana sedang menikmati hidangan dengan lahap dengan wajah penuh keceriaan. Apalagi lagu Sunda yang terus mengalun menambah semarak acara tersebut. 17. Di tempat berbeda,
Setelah mendirikan salat duhur, Ayu bersiap pergi dengan Mbok Sumi ke Masjid Agung yang waktu tempuhnya tak lebih dari setengah jam. Selama ini, Ayu sering menyimak pengajian serupa seminar itu dari setiap postingan yang viral di sosial media. Diam-diam, ia ingin sekali menghadiri langsung acara seperti itu. Mendengarkan ceramah dan tausiah secara lengkap tanpa terpotong-potong. Namun, pengajian itu biasanya dilaksanakan di tempat-tempat yang jauh yang harus menempuh waktu lumayan lama dari rumahnya. Hingga Ayu hanya bisa memendam keinginan itu. Hari ini, alam seolah mendukung. Pengajian itu digelar di tempat yang lumayan dekat dengan jarak tempuh yang juga tak lama. Cuaca di luar juga nampak adem dan tak terlalu terik. Padahal jam-jam seperti itu adalah puncak dari siang hari yang biasanya matahari begitu menyengat. Ayo, Mbok. Takutnya gak kebagian tempat duduk, ajak Ayu pada Mbok Sumi. Mbok Sumi mengangguk lalu mengikuti langkah Ayu. Wanita yang usianya hampir sepuh itu sebenarnya merasa rendah diri mengikuti pengajian yang rata-rata dihadiri para muda-mudi. Namun, ia tak mungkin membiarkan Ayu pergi seorang diri dalam kondisi hamil besar seperti itu. Apa gak sebaiknya Mbak Ayu istirahat saja di rumah? Mengikuti pengajiannya bisa lewat HP saja. Mbok khawatir loh sama kandungannya. Di dalam mobil, Mbok Sumi menyampaikan unek-unek yang sejak tadi ditahannya. Hanya saja ia merasa sungkan dan tak enak. Apalagi majikannya itu begitu antusias. Kalau cuma lewat HP gak bisa full, Mbok, dengerinnya. Lagi pula, kehamilan itu seharusnya gak membuat para wanita jadi kurang produktif. Kecuali, kalau kehamilannya bermasalah dan diharuskan banyak beristirahat, timpal Ayu. Iya sih. Malah banyak wanita hamil yang masih bekerja sampai usia kehamilan 9 bulan ya, Mbak. Tentu saja mungkin karena keadaan dan tuntutan, balas Mbok Sumi. Ayu mengangguk mengiyakan. Lalu terfokus pada jalanan yang lumayan padat dari biasanya. Dan dari banyaknya kendaraan itu, hampir semua satu tujuan dengan Ayu. Benar saja, begitu sampai di tempat yang dituju, area parkiran Masjid Agung sudah hampir penuh. Beruntung, sopir yang membawa mobil Ayu bisa mendapat tempat parkir di sana. Hingga tak perlu berjalan jauh-jauh menuju Masjid Agung. Ayo, Mbok. Saat turun dari mobil, Ayu tak segan menuntun tangan Mbok Sumi agar keduanya tak terpisah. Tentu karena banyaknya orang yang hadir di sana. Saat memasuki masjid, bangunan yang begitu luas dan megah itu sudah dipenuhi dengan banyak orang. Hingga mau tak mau, Ayu yang semula ingin dapat tempat di depan, harus duduk di bagian belakang. Tak berselang lama, acara pengajian itu pun dimulai. Penceramah viral yang selama ini selalu dilihat Ayu di media sosial, kini bisa dilihatnya dan didengarnya secara langsung. Setelah pembukaan yang dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu, acara dilanjutkan ke inti yaitu mendengarkan tausiah. Baiklah. Mari kita mulai acara hari ini dengan tema bersyukur mendahsyatkan hidup. 18. Ustadz yang usianya masih terbilang muda itu memulai ceramahnya. Menyisipkan satu atau dua ayat Al-Quran yang selaras dengan pembahasan. Sementara seluruh jamaah yang hadir mendengarkan dengan seksama. Ada yang diam-diam merekam, ada pula yang sibuk mencatat setiap kesimpulan. Ayu sendiri memilih fokus untuk mendengarkan sekaligus meresapi setiap perkataan bermakna yang disampaikan. Apalagi temanya begitu selaras dengan kehidupan di mana masih banyak orang yang jarang sekali mensyukuri kehidupannya. Di saat kita melihat orang naik mobil mewah, bisakah kita yang hanya naik mobil biasa ini bersyukur? Di saat kita yang hanya naik motor naik sepeda, atau mungkin jalan kaki ini bisa bersyukur?
Padahal, kehidupan yang kita jalani ini bisa saja menjadi impian seseorang. Seseorang yang tidak lagi memiliki kaki misalnya. Makanya, jangan pernah meremehkan nikmat sekecil apapun dalam hidup kita. Termasuk udara yang secara gratis kita hirup tiap harinya. Karena di luar sana, masih banyak orang yang harus hidup dengan bantuan oksigen yang tentu saja harganya tak murah. Setiap ceramah yang didengar Ayu itu benar-benar terasa merasuki relung hatinya. Hingga tak henti-hentinya ia mengucap syukur atas apa yang dijalaninya kini. Baiklah, sebelum acara berakhir, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Entah itu sesuai tema atau out of tema, tanya pembawa acara yang dari tadi duduk menemani penceramah. Untuk sesaat, suasana sempat hening. Para jamaah seolah malu untuk mengangkat tangan. Hingga tiba-tiba saja ada seorang jemaah yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Silakan berdiri, titah pembawa acara pada si penanya tersebut. Wanita itu pun langsung berdiri meski nampak malu dan grogi. Terlihat dari gestur tubuhnya yang berkali-kali merem 4 gamis lebar yang dikenakannya. Beruntungnya wanita itu mengenakan cadar hingga wajahnya yang pasti juga merasa malu itu tertutupi. Assalamualaikum, Ustadz. Ayu yang semula sedang menunduk langsung menoleh ke arah penanya tersebut. Ia merasa begitu mengenali suara itu. Menatap wanita dengan tampilan tertutup itu dengan mata memicing. Kenapa suaranya mirip sekali dengan Alicia? Benarkah itu dia? Gumam Ayu tanpa mengalihkan tatapan dari wanita yang sedang mengutarakan pertanyaannya. 19. Ustadz, saya ingin bertanya. Apa dosa-dosa besar yang pernah dilakukan di masa lalu bisa diampuni? Karena jujur, dulu, saya termasuk salah satu orang yang tidak pandai bersyukur, hingga bisa menghalalkan segala cara demi memenuhi gaya hidup saya yang ingin terus mewah dan glamor. Ayu terus saja menatap ke arah wanita yang mulai duduk kembali setelah menyelesaikan pertanyaannya. Meneliti penampilan wanita yang hanya terlihat matanya itu. Meski begitu tertutup dengan gaya pakaian yang sangat bertolak belakang dengan Alicia dulu, tapi Ayu cukup meyakini jika dia adalah Alicia. Ditambah pertanyaan yang memang mengarah ke masa lalu Alicia yang lumayan kelam. Baik, akan saya jawab pertanyaannya. Allah lebih menyukai pelaku maksiat yang bertaubat daripada orang saleh yang tak pernah merasa salah. Dengan catatan, taubatnya itu benar-benar taubat nasuha. Bukan taubat sambal yang kadang-kadang kembali diulangi. Seburuk apapun masa lalu seseorang, insya Allah pintu taubat Allah selalu terbuka. Jadi, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah hanya karena merasa kita terlanjur banyak dosa, jawab Ustadz itu dengan lugas. Tanpa menanamkan rasa syukur dalam hati, kita memang akan selalu merasa kurang dan kurang sebanyak apapun Allah memberi. Seberlimpah apapun nikmat yang diberikannya pada kita. Karena itulah, pentingnya bersyukur, agar kita terhindar dari sifat kufur nikmat. Melihat orang lain yang rumahnya mewah, kita langsung mengeluh. Kok bisa sih orang-orang pada kaya raya seperti itu? Padahal kita sendiri sudah memiliki tempat tinggal yang nyaman. Coba sesekali kita lihatnya ke bawah, jangan ke atas terus. Pada orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita. Yang tinggal di kontrakan sepetak, lingkungan kumuh, bahkan tinggal di kolong jembatan. Pasti hati kita langsung berbisik, Alhamdulillah ya Allah. Ternyata aku jauh lebih beruntung dari mereka. Begitu. Bisa dipahami ya? Panjang lebar Ustadz itu menerangkan. Sementara Ayu, Alicia dan seluruh jamaah lain menyimak sembari meresapi. Setelah lebih dari 1 jam berlangsung, pengajian itu akhirnya berakhir juga. Para jamaah mulai membubarkan diri satu persatu dari dalam masjid. Termasuk Ayu yang terus ditemani Mbok Sumi. Namun,
Ayu tak langsung meninggalkan area masjid. Ia duduk sejenak di teras masjid. Menunggu sosok yang diyakininya Alicia itu keluar. Sementara Mbok Sumi diminta pulang lebih dahulu. Dan Ayu akan kembali dijemput sopir setelah urusannya selesai. Setelah menunggu beberapa menit, Alicia pun keluar paling akhir. Karena ia memang berada di barisan paling depan. Wanita berpakaian longgar itu duduk tak jauh dari Ayu. Mengenakan sepatunya lalu berdiri lagi hendak melangkah. Tapi langkahnya terhenti saat sebuah suara menyapa dirinya. "Alicia," panggil Ayu. Alicia menoleh. Matanya sedikit melebar saat melihat keberadaan Ayu di sana. Ia juga nampak sedikit kikuk dan salah tingkah meski akhirnya senyum tipis itu terbit juga dari balik cadarnya. 20. Kamu benar Alicia, kan? Ulang Ayu sembari mendekati Alicia yang mematung. Iya. Alicia mengangguk. Senang bisa ketemu di sini, lanjutnya. Masya Allah, aku juga senang sekali bisa ketemu kamu di sini. Apalagi penampilanmu sekarang. Ya Allah, benar-benar bikin aku pangling, timpal Ayu seraya menatap Alicia dari atas hingga bawah. Alicia terkekeh pelan. Lagi belajar memperbaiki diri. Masya Allah, alhamdulillah. Senang dengarnya. Ayu tersenyum mereka bercampur haru. Iya, kelupaan. Apa kabar? Ayu mengulurkan tangannya pada Alicia. Alhamdulillah kabar baik. Alicia membalas menjabat tangan Ayu. Namun, saat Ayu hendak cipika-cipiki pada dirinya, Alicia langsung menghindar dengan cara memundurkan tubuhnya. Maaf, lagi sedikit pilek. Takutnya nular. Apalagi kamu lagi hamil besar, elak Alicia membuat alasan selogis mungkin. Padahal, sejak ia dinyatakan memiliki penyakit keempat min, ia merasa rendah diri dan khawatir andai terlalu akrab dengan orang lain. Meski penyakit kelamin itu sendiri tak serta-merta menular dengan mudah. Oh, iya, gak apa-apa. Ayu tersenyum mengerti. Ngopi dulu gimana? Kita sudah lama loh gak ngobrol-ngobrol. Kebetulan aku juga gak ada teman di rumah, ajak Ayu antusias. Alicia sempat berpikir sejenak. Boleh. Yuk. Di sana. Ayu menunjuk sebuah kafe minimalis yang letaknya berada di seberang masjid. Kedua wanita yang usianya hampir seumuran itu berjalan bersisian menuju kafe. Menyeberang jalan dengan hati-hati. Kamu mau pesan apa? Tanya Ayu saat mereka sudah duduk saling berhadapan. Di kursi yang berada tepat di tepi jalan hingga bisa melihat langsung lalu lalang kendaraan bermotor. Aku cappuccino aja, jawab Alicia. Oke. Aku juga sama kalau gitu, balas Ayu. Ia pun memanggil petugas kafe dengan lambaian tangannya. Berapa bulan? Alicia bertanya basa-basi, menatap ke arah perut buncit Ayu yang tertutup gamis berwarna navy. Menutupi rasa grogi yang masih tersisa setiap kali berhadapan langsung dengan Ayu. Wanita yang menjadi istri lelaki yang dulu begitu dicintainya. 7 bulan lebih. Udah mau masuk 8 bulan sih, alhamdulillah, jawab Ayu sembari tersenyum. Tangannya pun refleks mengusap perutnya sendiri. Wah, sebentar lagi lahiran dong. Semoga lancar ya, doa Alicia terdengar tulus. Amin. Makasih doanya. Ayu kembali tersenyum. Oh, iya. Sekarang jarang sekali kelihatan. Sibuk ya? Alicia tersenyum samar. Sibuk banget sih enggak. Cuma lagi belajar berbisnis aja. Lagi menekuni dunia fashion sesuai bidang yang aku geluti selama ini. Tapi kali ini gak lagi jadi modelnya. Aku lagi belajar mendesain baju-baju muslimah yang tertutup tapi tetap terlihat fashionable. Masih merintis sih.
Penjualannya juga masih sistem online dan free order. Tapi semoga saja, suatu saat bisa punya butik sendiri dari hasil kerja kerasku, papar Alicia. Masya Allah, keren sekali. Kamu hebat loh, puji Ayu antusias. Terus itu baju yang kamu pakai, brand hasil. 21. Sendirikah? Lanjut Ayu. Alicia mengangguk mengiyakan. Masih belajar. Belum sebagus brand yang sudah punya nama. Tapi itu bagus banget loh. Cocok untuk anak muda atau wanita yang tetap ingin syari tapi tak ketinggalan mode. Model bajunya simple tapi fashionable. Warnanya kalem lagi gak ngecreng, timpal Ayu. Aku boleh pesan gak sih? Pengen jadi langganan, lanjutnya sembari tersenyum manis. Boleh dong. Boleh banget. Bisa order langsung lewat nomor WhatsApp milikku, jawab Alicia dengan senyum mengembang. Ia senang bukan main mendapatkan konsumen baru. Nomornya masih yang lama? Tanya Ayu. Astagfirullah. Aku lupa sudah ganti nomor, jawab Alicia sembari menepuk pelan keningnya sendiri. Ia lekas merogoh tas yang dibawanya lalu mengeluarkan ponselnya. Ini nomor baruku. Save ya, lanjutnya pada Ayu. Ayu mengangguk lalu menyalin deretan nomor tersebut. Nanti aku bantu rekomendasikan sama teman dan keluargaku ya. Masya Allah, makasih banyak ya, timpal Alicia terharu. Sama-sama. Semoga bisnisnya semakin lancar. Dan brand milikmu bisa menjadi brand terkenal. Tak kalah terkenal dengan brand yang sudah booming lebih dulu, doa Ayu begitu tulus. Amin. Alicia menyahut singkat. Keduanya lalu menyeruput cappuccino yang sejak beberapa menit lalu sudah disajikan pegawai kafe. Melonggarkan sejenak tenggorokan yang semula sedikit kering karena terlalu banyak berbicara. Mereka pun lalu melanjutkan perbincangan ringan. Sesekali diiringi tawa kecil dari obrolan yang semakin lama semakin hangat. Hingga obrolan mereka terganggu dengan suara dering telepon milik Ayu. Aku angkat sebentar ya, kata Ayu sambil mengambil ponselnya dari dalam tas. Alicia menanggapi dengan anggukan kecil. Saat melihat layar ponsel, mata Ayu sedikit melebar kala melihat siapa yang menelepon dirinya. Davin. Ia khawatir suaminya itu akan marah jika mengetahui kalau dirinya sekarang sedang berada dengan Alicia. Ayu sempat menarik napas dalam sebelum akhirnya menggeser layar ponsel. Di mana paras tampan sang suami langsung terpampang di sana. Assalamualaikum, sayang, sapa Davin. Sudah beres ikut kajiannya? Waalaikumsalam, Mas. Sudah, jawab Ayu apa adanya. Gimana acara pernikahannya? Lancar? Tanya Ayu. Alhamdulillah lancar, sayang. Lancar banget malah. Ricky mengucapkan ijab kabul sekali langsung sah. Sepertinya semalaman dia sampai gak tidur demi ngapalin ijab kabul, jawab Davin diakhiri kekahan pelan. Alhamdulillah, syukurlah. Aku ikut senang mereka akhirnya sudah sah, timpal Ayu. Oh, iya. Mas masih di sana. Mau pulang jam berapa? 22. Masih. Sebentar lagi pulang kayaknya. Bareng kakek sama Reyhan juga. Soalnya kan mobil yang satu lagi mau ditinggalkan buat Ricky kembali besok, jawab Davin. Ayu manggut-manggut mengerti. Hatinya sedikit deg-degan khawatir Davin bertanya Ayu lagi di mana. Apalagi ia masih mengenakan hijab lengkap. Belum pulangkah, sayang? Kayaknya itu bukan di rumah. Katanya kajiannya sudah selesai. Benar saja,
Davin akhirnya menanyakan hal yang dikhawatirkan Ayu. Belum, Mas. Aku lagi ngopi dulu sebentar. Kebetulan ketemu teman lama di acara kajian. Jadi ngobrol-ngobrol dulu, jawab Ayu tanpa menyebut nama orang yang dimaksud. Tuh orangnya. Ayu mengubah kamera menjadi menghadap Alicia sejenak. Sekadar ingin membuat Davin yakin dengan penuturannya. Toh Alicia kini sangat tertutup hingga tak mungkin Davin akan mengenali. Apalagi posisi Alicia yang sejak tadi menunduk sambil mengaduk cappuccino miliknya yang tinggal setengah. Baiklah, sayang. Tapi jangan lama-lama, ya. Jangan sampai kesorean. Apalagi sekarang sudah mulai masuk musim penghujan, timpal Davin begitu perhatian. Siap, Mas. Mas juga hati-hati pulangnya. Bilangin sama sopir ataupun Reyhan, gak perlu ngebut. Santai saja, balas Ayu tak kalah perhatian. Satu lagi, titip salam buat Mbak Nuri sama Mas Riki. Bilangin semoga sukses nanti malam, lanjut Ayu berkelakar. Davin tertawa renyah mendengar godaan dari Ayu. Siap, sayang. Nanti aku sampaikan. Tunggu aku pulang, ya. Love you. Di akhir penuturannya, tak ketinggalan Davin memberikan ciuman jarak jauh untuk istrinya itu. Membuat wajah Ayu merona karena malu. Padahal, dirinya kini sedang tak sendiri. Melainkan bersama Alicia yang pernah menjadi kekasih suaminya dulu. Ya sudah ya, Mas. Aku tutup sekarang. Assalamualaikum. Ujar Ayu buru-buru mengakhiri panggilan. Ia tak enak pada Alicia jika terlalu lama mempertontonkan keharmonisan dirinya dan Davin. Sementara sedari tadi, Alicia memilih terus menunduk. Menahan gejolak cemburu yang masih saja tersisa di hatinya meski sudah sangat tipis. Riki menikah. Alicia kembali membuka percakapan basa-basi setelah melihat Ayu meletakkan ponselnya kembali. Iya, sama Mbak Nuri. Ayu tersenyum turut merasakan kebahagiaan. Syukurlah. Akhirnya menemukan jodohnya juga, timpal Alicia mengangguk-angguk kepala. Iya. Ayu menyahut pendek. Kamu sendiri. Sudah ada calonkah? Tanya Ayu meski sebenarnya sungkan. Alicia terkekeh kecil. Belum kepikiran juga, akunya. Setelah keluar dari dunia kelam yang selama ini dijalaninya, Alicia memang tak lagi memikirkan masalah percintaan. Ia hanya ingin fokus untuk menyembuhkan diri, memperbaiki diri, dan merintis karir. Itulah sebabnya ia memilih mengganti segalanya. Mulai dari mengganti nomor telepon, hingga merubah. 23. Penampilan dengan penampilan baru yang lebih tertutup. Ia tak ingin lagi dihubungi oleh orang-orang dari masa lalunya yang kebanyakan hanya ingin menuntaskan hasratnya. Setiap kali bercermin dan menatap wajahnya sendiri, Alicia selalu merasa bersalah sekaligus menyesal. Kelebihan paras rupa yang cantik dengan lekukan tubuh nyaris paripurna yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, justru membuatnya lupa diri. Kelebihan itulah yang mengakibatkan Alicia lambat laun terjerumus dalam dunia kelam. Di mana para lelaki hidung belang mulai menggodanya dan tak sedikit yang terang-terangan menawarkan berbagai kemewalahan. Ilmu agama yang masih lemah, tuntutan gaya kehidupan yang mewah, dan kurangnya pengawasan dari keluarga, akhirnya berhasil membuat Alicia benar-benar tercebur dalam lembah hitam penuh dosa itu. Dan kini, saat hidayah mulai menyapa hatinya, Alicia memutuskan untuk menutup wajahnya itu dengan cadar. Agar tak lagi mengundang fitnah para lelaki bermata buaya di luaran sana. Apalagi penyakit keempat Min yang sampai kini belum sembuh total itu membuat ia benar-benar menjauh untuk sementara dari yang namanya lelaki. Meski lelaki tersebut berniat serius dan ingin mempersunting dirinya.
Kamu masih muda. Nikmati dulu masa mudamu dengan membuat karya-karya luar biasa, timpal Ayu menyemangati Alicia. Alicia mengangguk. Benar sekali. Sambil terus memperbaiki diri. Agar kelak jodoh yang datang juga adalah jodoh terbaik dari Allah. Bukan yang datang hanya sebatas karena nafsu semata. Masya Allah, benar sekali itu, Syah. Kamu benar-benar hebat sekarang. Aku kagum sekali sama kamu, puji Ayu yang masih tak menyangka kalau perubahan Alicia akan sedrastis itu. Jangan berlebihan. Aku gak sehebat itu. Aku masih terus belajar. Aku justru banyak berkaca dan terinspirasi dari kamu, balas Alicia merendah.